Mira adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak, dan suaminya, Rudy, seorang pekerja serabutan yang sering pulang larut malam. Mereka tinggal di sebuah desa kecil di pinggir kota, di sebuah rumah yang sederhana. Kehidupan mereka bisa dibilang pas-pasan, dan terkadang terasa begitu berat, terutama saat Mira melihat anak-anaknya yang masih kecil. Ada satu hal yang selalu ia khawatirkan, masa depan mereka. Mira bukan orang yang memiliki keahlian. Ia hanya seorang perempuan biasa yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, Mira tidak akan menyerah begitu saja. Pagi di rumah mereka selalu dimulai lebih awal. Mira bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan untuk anak-anak dan suami. Sambil menunggu anak-anak siap berangkat ke sekolah, ia mengurus rumah, mencuci pakaian, menyapu lantai, dan mempersiapkan bekal makan siang untuk suami. Meski lelah, Mira tahu semua yang ia lakukan ini adalah bagian dari perjuangan. Rudy, suami Mira, biasanya pergi bekerja sebagai tukang bangunan atau pekerjaan lain yang datang pada hari itu. Seringkali, penghasilannya tidak menentu. Kadang cukup untuk makan, kadang harus berhemat lebih ketat. Tapi meski begitu, mereka selalu berusaha bahagia, meskipun hidup mereka terasa penuh tantangan. Hari itu, Rudy baru pulang larut malam, tampak lelah setelah bekerja seharian. Mira sudah menunggu dengan secangkir teh hangat, dan meskipun hanya berbicara sedikit, mereka tahu percakapan kecil itu sangat berharga. Besok kita bisa coba cari kerjaan lagi ya, Bu. Iya, Pak. Semoga ada rezeki untuk anak-anak. Mira tahu, Rudy bekerja keras, tapi kadang tak mudah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia sering berpikir, apakah ada jalan keluar yang lebih baik untuk mereka? Masa depan anak-anak mereka yang cerah, pekerjaan yang lebih stabil, semuanya terasa begitu jauh dari jangkauan. Beberapa bulan sebelumnya, Mira mengikuti sebuah pelatihan keterampilan membuat kerajinan tangan dari barang bekas. Pelatihan ini diadakan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat yang membantu perempuan di desa mereka. Mira tidak pernah berpikir untuk mengikuti kursus ini sebelumnya, karena ia terlalu sibuk dengan pekerjaan rumah dan anak-anak. Namun, suatu hari, setelah mendengar teman-teman yang ikut pelatihan itu bercerita tentang bagaimana mereka bisa menghasilkan uang dengan kerajinan tangan, Mira merasa ada secercah harapan. Ia merasa ini adalah kesempatan untuk membuat hidup mereka sedikit lebih baik. Mira mulai membuat kerajinan tangan, tas dari kain perca, dompet, dan aneka hiasan rumah. Pada awalnya, pekerjaan ini hanya ia kerjakan di sela-sela waktu, setelah anak-anak tidur atau ketika ia sedang menunggu Rudy pulang. Ia membuatnya dengan hati-hati dan penuh kesabaran. Mira ingin produk yang ia buat bagus, bukan hanya untuk dijual, tapi juga agar ia bisa bangga dengan hasil kerja kerasnya. Pada suatu hari, Mira memberanikan diri untuk menjual beberapa barang kerajinan di pasar lokal. Ia tak menyangka, banyak orang yang tertarik dengan hasil kerajinan Mira. Keuntungan dari penjualan itu, meskipun kecil, cukup untuk membeli bahan-bahan yang lebih baik dan memperluas usaha kerajinan tangan yang ia jalani. Seiring waktu, Mira semakin bersemangat mengembangkan usaha ini. Ia belajar banyak dari pengalaman dan terus mencoba meningkatkan kualitas produk yang ia buat. Mira mulai memasarkan kerajinan tangan melalui media sosial, dan tanpa diduga, ada pelanggan dari kota lain yang tertarik membeli. Ia mulai mempekerjakan beberapa perempuan dari desa untuk membantu membuat kerajinan, memberikan mereka kesempatan untuk belajar dan mendapatkan penghasilan tambahan. Saat Mira melihat keuntungan yang semakin berkembang, ia merasa ada harapan untuk masa depan mereka. Rudy yang dulu sering merasa frustasi karena penghasilan yang tidak pasti, kini mulai melihat perubahan. Mereka akhirnya bisa menyekolahkan anak-anak dengan lebih baik, membeli beberapa peralatan rumah tangga yang lebih layak, dan merencanakan masa depan mereka. Tentu saja, perjalanan ini tidak mudah.
Banyak tantangan yang Mira hadapi, mulai dari kelelahan, ketidakpastian pasar, hingga saat-saat ketika penjualan menurun. Namun, Mira tahu satu hal, setiap perjuangan yang ia lakukan hari ini, sekecil apapun itu, membentuk masa depan keluarga mereka. Semua yang Mira lakukan ini adalah untuk anak-anak mereka, agar mereka bisa tumbuh dengan lebih baik, lebih bahagia, dan punya kesempatan yang lebih besar daripada yang Mira miliki. Beberapa tahun kemudian, anak-anak Mira sudah bersekolah di sekolah yang lebih baik. Mereka selalu mendapat nilai yang bagus, dan Mira bisa melihat mereka mulai bercita-cita tinggi. Mereka bercita-cita untuk menjadi dokter, guru, dan bahkan pengusaha. Mira merasa bangga dan berterima kasih karena mereka bisa memiliki pilihan lebih banyak dari yang Mira pernah impikan. Rudy, suami Mira, kini bekerja dengan lebih stabil. Mereka memiliki rumah yang lebih baik, dan Mira terus mengembangkan usaha kerajinan tangan, bahkan mulai memikirkan untuk membuka toko online. Perjuangan Mira setiap hari mungkin tidak terlihat besar. Ia tidak pernah memiliki gelar atau pekerjaan bergengsi. Ia hanya seorang ibu rumah tangga yang berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga. Tetapi, Mira tahu, perjuangan yang ia lakukan hari ini membentuk masa depan keluarga mereka, karena Mira percaya, seperti yang pernah ia dengar dari seorang teman, perjuanganmu hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Dan Mira akan terus berjuang, karena ia tahu, dengan usaha dan kerja keras, masa depan yang cerah untuk anak-anak mereka bukan hanya impian.